Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Rendy Dharma Satya. Saya dari kelas 12 MM1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur proses produksi multimedia. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur proses produksi multimedia. Kita mulai pembelajarannya. Alur proses produksi multimedia itu terbagi menjadi 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kita akan membahas tentang praproduksi terlebih dahulu. Apa itu praproduksi? Praproduksi atau sering disebut juga pre-production merupakan tahap awal dari proses produksi. Di tahap ini kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Jadi kalau diibaratkan nih, misalnya kamu ingin memasak sesuatu, maka tahap kamu membeli makanan dan bahannya dan mempersiapkan peralatan masaknya itu semua disebut dengan praproduksi. Lalu praproduksi itu juga memiliki tujuan. Yang pertama, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Yang ketiga, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Dan yang keempat, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Kelima, dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Lanjutnya, nah di sini ada tahap-tahap praproduksi. Tahap praproduksi itu memiliki 9. Yang pertama, menentukan ide dan konsep. Lalu tahap yang kedua, membuat naskah. Tahap yang ketiga, membentuk tim produksi. Tahap keempat, membentuk panduan gambar. Tahap kelima, membuat jadwal produksi. Tahap keenam, menentukan alat produksi. Dan langkah yang ketujuh, mencari pemain dan lokasi. Tahap ke-8, merinci anggaran produksi. Dan yang terakhir, yang ke-9, melakukan reading dan rehearsal. Oke, itu adalah bagian-bagian dari praproduksi. Lalu kita masuk ke bagian produksinya. Oke, ini ada penjelasan produksi. Jadi produksi adalah proses pelaksanaan produksi adalah proses pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi. Jadi setelah kita melakukan produksi, mempersiapkan segala macam, dan saatnya kita melakukan produksi, yaitu tahap syuting. Jadi di tahap produksi ini ada syuting dan evaluasi. Tahap syuting ini dimana kita akan mengambil gambar, dan tahap evaluasi ini dimana kita mengevaluasi video-video yang sudah kita ambil agar lebih baik. Nah, sini ada yang lebih detailnya. Jadi syuting itu proses pengambilan gambar film. Nah, yang tadi saya sebutkan, dalam proses ini dilakukan dalam lapangan. Jadi kita turun ke lapangan sebelumnya di praproduksi. Proses pengambilan film atau yang biasa disebut syuting harus sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Untuk itu kameramen perlu memahami betul isi dari skenario. Peran sutradara sangat penting dalam proses ini agar syuting tidak melenceng jauh dari skenario. Jadi setelah kita melakukan praproduksi, ini adalah eksekusinya. Kembali, dan ada penjelasan detail dari evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi proses produksi yang telah dilakukan agar kekurangan dari proses produksi yang dihasilkan minim dan dapat menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien. Jadi ya, kita sudah syuting tapi ternyata ada kurang, dan disinilah tahap evaluasi diperlukan. Kita kembali dan kita ke materi selanjutnya. Nah, jadi di tahap produksi ini ada juga penguasaan kamera dan teknik syuting. Dan dalam penguasaan kamera dan syuting ini kita harus mengetahui apa itu angle, lalu apa itu log atau catatan syuting, apa itu komposisi, dan apa yang pencahayaan. Jadi angle itu adalah suatu penempatan kamera. Lalu ada komposisi, itu adalah dimana kita menentukan komposisi gambar yang akan kita lakukan saat syuting. Teknik pencahayaan ini adalah semacam bantuan cahaya untuk memperjelas video yang akan kita ambil. Lalu log atau catatan syuting ini dimana saat kita melakukan syuting, kita tahu file-file yang mana aja sih yang akan kita gunakan untuk melakukan editing. Kita kembali ke home. Nah, setelah kita membahas produksi, kita akan membahas pasca produksi. Di sini
post produksi itu mengalami 4 tahapan. Yang pertama editing, lalu ada presentasi, re-editing, dan finish. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu tahap produksi. Jadi tahap post produksi ini dilakukan ketika praproduksi dan produksi selesai dilakukan, kita udah syuting, kita udah ada sesuai rencana, maka selanjutnya kita menjadikan video yang kita syuting itu menjadi video yang utuh. Nah, maka diperlukan tahap editing. Apa sih tahap editing? Tahap editing adalah kegiatan editing dalam produksi video. Itu proses merangkai dan menyusun potongan-potongan adegan film. Jadi proses menyatukan klip-klip yang sudah kita shoot, entah itu kita menambahkan efek, transisi, musik, ataupun narasi, ya kita omongan kayak gini, narasi menjadi satu kesatuan sehingga sesuai dengan naskah. Lalu ada presentasi. Nah, presentasi ini setelah semua proses selesai hingga editing, dilakukan tahap presentasi hasil dari produksi film. Proses ini merupakan proses puncak dari pembuatan film. Jadi apa ya? Jadi kita udah ngedit, kita udah selesai. Nah, kita presentasi, kita evaluasi bareng-bareng. Udah sesuai nggak sih sama harapan kita di praproduksi sebelumnya? Dan kalau belum, kita re-editing. Jadi re-editing ini apa sih? Proses pengeditan ulang film yang telah dibuat agar film yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Jadi kita udah ngedit, kita udah presentasi, dan kita ngelihat kayak, wah, ada yang kurang nih, ada yang gini, maka saatnya kita melakukan re-editing, ya. Dimana ada yang kurang, kita re-edit. Dan ketika sudah re-editing, artinya harusnya sudah close videonya dan finish. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang alur proses pembuatan multimedia. Saya Rindra Masatya, Om Santi Santi.